Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Sahabat seiman, muslimin muslimat, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan setiap umat, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sahabat seiman, muslimin muslimat, tanpa kita sadari hari ini kita sudah memasuki sepertiga bulan Ramadan. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di sepertiga Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah Ramadan ini sampai nanti hari Ramadan terakhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman, muslimin muslimat, berbicara tentang puasa di bulan Ramadan, ada satu momen yang paling dinantikan, yaitu berbuka puasa. Ketika duduk di tabuh, ketika lantunan azan dikumandangkan, rasanya 1000 kali lebih spesial daripada hari-hari biasa, karena kita bisa kembali makan dan minum setelah seharian berpuasa. Di balik kegembiraan kita saat berbuka puasa itu, ternyata ada beberapa amalan sunnah yang jika kita kerjakan, kita akan mendapat pahala yang berlipat. Salah satu amalan sunnah tersebut adalah menyegerakan berbuka puasa. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa selalu menyegerakan berbuka puasa, maka mereka selalu dalam kebaikan. Sahabat seiman, muslimin dan muslimat, seluruh umat Islam di dunia tentunya sangat riang gembira ketika mendengarkan adzan maghrib saat berpuasa, dan mereka tentu akan segera berbuka puasa. Tapi mungkin ada beberapa di antara mereka yang ketika mendengar azan maghrib, mereka masih sibuk melaksanakan aktivitasnya. Mereka masih sibuk dengan handphonenya. Contoh, ada yang masih sibuk nge-game, masih ada yang sibuk bermain TikTok, menonton YouTube, chatting dengan temannya, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka mendengarkan adzan maghrib, mereka mengatakan, sebentar lagi aja berbukanya. Mungkin lagi nanggung apa yang mereka kerjakan. Lalu mereka mengakhirkan berbukanya. Sahabat seiman, muslimin muslimat, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menceritakan, ada seorang lelaki ahli puasa. Dia puasa terus-menerus tanpa henti, tetapi dia mempunyai kebiasaan mengakhirkan berbuka puasa. Pada suatu hari, ketika lelaki ahli puasa itu tertidur, ia bermimpi. Ia ditemui oleh 2 orang laki-laki berkulit hitam. Dan seolah-olah 2 lelaki berkulit hitam itu menarik lengannya,
dan membawanya ke perapian yang menyala-nyala, kemudian melemparkannya ke dalamnya. Lalu lelaki ahli puasa itu bertanya, "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Jawab dua orang hitam itu, "Karena engkau selalu mengakhirkan berbuka puasa. Engkau menyalahi sunnah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyegerakan berbuka puasa, tetapi engkau selalu mengakhirkannya." Dan ketika lelaki ahli puasa itu terbangun dari tidurnya, lelaki itu melihat wajahnya menghitam seperti terbakar api. Dan orang-orang di sekitarnya mengetahui hal tersebut, sehingga lelaki itu menutupi wajahnya ketika bertemu orang-orang karena dia merasa malu. Sahabat seiman muslimin muslimat, sesungguhnya dari kisah itu kita bisa mengambil tauladan bahwa ketika adzan maghrib berkumandang dan saat itu kita berpuasa, maka segerakanlah berbuka puasa. Karena dengan berbuka puasa segera, maka tubuh kita kembali sehat, bugar kembali, dan hak-hak perut kita terpenuhi. Karena manusia bukanlah malaikat yang bisa menahan lapar secara ragawi. Kaum muslimin muslimat, demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan tadi. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Daging sapi dimasak rendang. Agar enak, tambahlah banyak santan. Semoga Allah memberi kita umur panjang. Insya Allah kita akan bertemu di Ramadan tahun depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.